banyak tokoh-tokoh, ada 27 tokoh, 27 tokoh muslim yang lahir di abad-abad pertengahan ini, itu dahsyat sekali. Dan ilmunya itu adalah ilmu-ilmu basic, ya kan, ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu kimia, bahkan astronomi itu luar biasa itu. Nah, satu di antaranya yang kita bahas ini adalah Ibnu Sina. Banyak kelebihannya, termasuk juga rumah sakit modern, ya kan, bapak kedokteran. Kenapa? Karena Ibnu Sina ini penelitiannya itu luar biasa, ya. Dia menemukan sesuatu yang tidak pernah ditemukan sebelumnya. Saya nggak tahu ya, kreativitasnya ulama-ulama besar pada waktu itu mampu menembus batas-batas yang di luar perkiraan kita. Nah, yang menarik di antara mereka semuanya itu adalah ahli sholat tahajud, Ibnu Sina. Ya, kemudian juga ada rivalnya, ada kawannya juga, Ar-Razi, ya kan. Kemudian juga Ibnu Rushd, ada Al-Ghazali, ada Ibnu Arabi, ada Ibnu Battuta. Mereka itu semuanya adalah ulama benar-benar ulama, karena walaupun dia bukan orang Arab, ya, sebagian besar itu di antara mereka itu adalah ada orang Spanyol, ya. Orang Spanyol seperti Ibnu Arabi, Al-Ghazali sendiri itu juga bukan orang Arab sebetulnya. Orang non-Arab itu ada, yang orang Arab itu hanya Al-Kindi. Al-Kindi ini adalah seorang filosof muslim, dialah yang translator, menerjemahkan buku-buku Plato, Socrates, Aristoteles, Anaximenes, Demokritos ke dalam bahasa Arab. Dari bahasa Arab nanti itu ditransfer lagi ke dalam bahasa Eropa seperti bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Jerman, ya kan. Jadi transformasi ilmu pengetahuan itu, misalnya filosof Yunani 600 tahun sebelum Masehi itu kan, Plato itu dan Socrates, Aristoteles, itu ditranslate oleh ilmuwan muslim yang gila ilmu pengetahuan. Saya katakan gila karena betul-betul pengembaranya tuh merantau, kan waktu itu nggak ada pesawat, ya. Betul, Prof. 3 bulan naik unta hanya untuk mencari sumber ilmu pengetahuan. Seperti Imam Bukhari mencari hadis itu 3 bulan, ya, sampai ke keliling tuh untuk menerima satu informasi. Kita kan di sini pakai internet, ya. Betul, sekarang sangat mudah, ya, Prof, ya, tinggal tanya Google langsung bisa. Tapi keringatnya besar, berkahnya juga besar. Benar. Kita kurang-kurang keringatnya, mungkin juga berkahnya kurang-kurang tuh, ya. Nah, kembali lagi kita membahas tentang Ibnu Sina, yang di dalam kamus-kamus atau ensiklopedia Barat itu disebut dengan Avicenna. Salah satu kelebihannya Ibnu Sina itu, suatu saat itu dia kan di Baghdad, ya. Nah, ini juga geointelektual itu sebetulnya di sekitar Baghdad, ya, di sekitar Iran sekarang, Isfahan, ya, itu ilmuwan di situ. Saya nggak tahu, ya, genetiknya orang-orang di situ cerdas-cerdas. Cerdas. Jadi ada geointelektual, ya. Kalau di Amerika juga ada geointelektual itu kan. Banyak presiden Amerika itu berasal dari Amerika bagian tengah itu, seperti Houston, sekitar situ itu kan. Oh, kemudian di Mesir ilmuwan besar itu banyak dari hulu Sungai Nil itu, ya. Muhammad Ali, Muhammad Abduh dan seterusnya. Itu lahir di dalam suatu kawasan tertentu. Nah, kita lihat filosof Yunani juga di Athena. Di Athena itu kan memang bukit, lautnya di sampingnya itu jernih sekali kayak biru, sampai sekarang masih enak tuh. Jadi memang alam itu melahirkan kesejukan, ketenangan untuk berpikir, kayak di Italia itu, ya. Jadi di mana ada tempat yang sejuk, alamnya sangat indah, hijau, itu biasanya tuh ada pemikir-pemikir besar lahir di situ itu. Harusnya di Indonesia ini juga alam yang sangat segar ini, indah, sejuk ini juga harus lahir pemikiran besar. Tapi jangan frustrasi karena kita masih panjang sejarahnya ke depan. Kita kan disita waktunya oleh penjajah, ya. Nah, suatu saat Raja Baghdad pada waktu itu minta Ibnu Sina, karena dia kan seorang dokter nih, mau bangun rumah sakit. Ayo bangun rumah sakit, yuk. Ya, Ibnu Sina minta kambing seekor. Itu apa kambing? Apa hubungannya kambing dengan rumah sakit? Sembelih. Digantunglah di situ, ada sekitar 30 gantungannya. Mungkin berapa kilo, setengah kilo. Di sudut-sudut kota ditaruh itu, ya. Nah, untuk apa? Nanti saya jelaskan, katanya. Hari keempat, gantungan daging-daging kambing itu dikumpulkan. Ada kode-kodenya kan, digantung ini di mana.
Nah, asistennya diminta coba mana daging di antara mereka ini, di antara daging-daging yang paling segar. Oh ini Pak, ini ada segantung daging ini, warnanya tetap Merah. utuh, tidak ada baunya, tidak ada ulatnya, yang lainnya kan membusuk ya kan. Ini masih segar. Kamu dapat di mana nih? Oh ya di bukit situ Pak, di pinggir kota sedikit, di bukit. Oh di situ kita akan bangun rumah sakit. Alasannya apa? Kalau kita membangun rumah sakit di tempat cepat hancur, di cepat pembusukan, itu nggak bagus membangun rumah sakit di situ kan. Pasti kalau ada orang terluka itu cuacanya di situ nggak seger, itu malah bonyok ya. Tapi kalau di sini nanti biar ya obat-obatnya sederhana, tapi dia bisa bertahan karena kondisi alamnya sangat bagus.